Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gur Gembul Channel. Indonesia kena prank. Satu nasional, Indonesia kena prank, katanya seperti itu. Bahkan kemarin juga Pak Denny Siregar mengaku bahwa saya kena prank, udah nyinyir sana sini, ternyata saya juga kena prank dan sebagainya. Dan di media-media sosial pun ada pembicaraan-pembicaraan tentang bahwa rakyat Indonesia satu negara itu kena prank oleh seseorang yang mengaku sangat kaya raya. Sebenarnya nggak kena prank, Baraya, sama sekali nggak kena prank, dan justru di situ bukan menjadi masalah utamanya. Ada masalah yang jauh lebih besar daripada seandainya pun kita benar-benar kena prank. Jadi ceritanya seperti ini, Baraya. Kita mulai dari kronologinya dulu. Dahulu kala ada seorang Chinese yang sangat baik hati, sangat dermawan. Dia terbiasa sekali untuk menyedekahkan hartanya kepada orang yang lain, orang yang membutuhkan. Tetapi di balik kedermawanannya ada satu cita-cita yang sangat luhur yang ingin dia wujudkan, yaitu seandainya dia punya rezeki memadai, maka dia ingin menyumbang 2 triliun rupiah untuk orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa cita-cita itu, tetapi sayangnya sebelum beliau bisa mewujudkannya, beliau meninggal duluan di tahun 2009. Kemudian keluarganya sadar akan nazar dari orang baik hati ini. Akhirnya si keluarganya juga kemudian berusaha untuk mewujudkan nazar itu. Nah, sekarang Indonesia sedang kena COVID, sedang kena bencana. Ada momentum yang kuat di mana cita-cita itu harus diwujudkan. Maka keluarga memutuskan untuk mewujudkan, menyumbanglah 2.000 triliun kepada satu daerah tertentu di Indonesia. Sumbangan itu tentu saja karena saking besarnya tidak mungkin diserahkannya secara langsung. Kalau secara langsung itu 2 kontainer dimasukin ke dalam studio kan susah. Makanya secara simbolis saja, pejabatnya datang, wartawan datang, tukang nyinyir profesional datang, semuanya datang di situ untuk menyaksikan sumbangan simbolis satu orang yang baik hati atau satu keluarga yang baik hati kepada rakyat Indonesia. Banyak sekali pujian, banyak sekali sanjungan, mereka dielu-elukan, mereka disebut-sebut namanya, dijadikan sebagai contoh bahwa menyumbang itu tidak harus atas nama agama, tidak harus atas nama suku tertentu dan sebagainya, yang penting nyumbang demi kemanusiaan dan sebagainya. Ternyata pada perkembangan selanjutnya ada cerita bahwa itu semua bohong. Sampai sejauh ini uang 2 triliun itu tidak pernah diterima. Katanya seperti itu. Dan inilah yang akhirnya membuat orang-orang yang sempat melulukannya itu merasa dirinya di prank. Jadi ada satu kelompok tertentu yang mengatakan bahwa ini ternyata semuanya adalah hoax, bahwa keluarga ini tidak benar-benar sedang menyumbang, tapi keluarga ini sedang mencari sensasi dan sebagainya, karena uang 2 triliun itu tidak pernah ada dan sebagainya. Muncul berita yang seperti itu. Tetapi kemudian muncul lagi klarifikasi dari polisi. Polisi mengatakan, oh tidak seperti itu, ini bukan hoax, ini hanya karena masalah teknis, maka uang 2 triliun itu belum sempat dikirimkan karena susah dan sebagainya, begini begitu. Adapun keluarga yang kami ambil itu bukan diciduk, tetapi diajak klarifikasi. Ini memberikan penjelasan kapan sesungguhnya uang 2 triliun itu akan cair, tetapi nggak mungkin sekarang karena uangnya terlalu besar dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah prank di atas prank. Prank yang pertama adalah bahwa ada kabar bahwa orang ini akan memberikan sumbangsih 2 triliun rupiah sehingga orang-orang mengeluhkan. Kemudian ada yang muncul lagi yang menyatakan bahwa itu adalah hoax. Kemudian ada juga bantahan bahwa ini belum hoax, ini belum berakhir dan sebagainya. Nah, berarti ini hoax di atas hoax, prank di atas prank. Tapi seperti yang saya katakan di awal bahwa ini sama sekali bukan masalahnya, Baraya. Toh sampai saat video ini dibuat pun belum ada kejelasan apakah itu hoax atau tidak. Jadi ingat, Baraya, siapapun yang mengatakan bahwa ini adalah prank, maka dia kena hoax. Siapapun yang mengatakan bahwa ini bukan prank, dia pun kemakan hoax. Karena yang sesungguhnya faktanya adalah sampai ketika video ini dibuat belum ada kejelasan. Maka siapapun yang mengambil kesimpulan sebelum ada penjelasan yang pasti, maka dialah yang termakan oleh hoax. Dan kalau kemakan hoax macam ini, yang salah itu bukan orang yang menyebarkan hoax. Yang salah itu adalah orang yang kemakan hoax. Kenapa dia ngambil kesimpulan sebelum segala sesuatunya selesai? Kan seperti itu. Makanya ketika saya bikin video ini, saya bikin aja sambil ketawa-ketawa karena saya tidak akan mempermasalahkan apakah itu hoax atau tidak, apakah itu prank atau tidak. Yang jadi masalah adalah kenapa sejak awal kita selalu cepat mengambil keputusan di tengah-tengah badai informasi-informasi yang saling tuding-menuding. Betapa mudahnya kita kemakan hoax. Jadi di video ini kita akan sama-sama menganalisis kenapa orang Indonesia itu banyak kemakan hoax. Jadi gini ceritanya, Baraya. Kita mulai dari sebuah perbandingan. Di masa lampau ada Pak Rangga Sasana. Dia mengatakan bahwa
PBB itu di bawah naungan Sunda Empire. Dan di dalam Sunda Empire itu ada satu yang namanya Panitia 17. Yang Panitia 17 itu diketuai oleh Pak Rangga Sasana yang tugasnya adalah menjaga keamanan dunia secara global. Kasus yang kedua, Dr. Lewis. Dr. Lewis mengatakan bahwa dia adalah dokter paling jenius di dunia yang dijadikan rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia untuk mengendalikan COVID. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengatasi COVID, dan bencana COVID yang di seluruh dunia ini sudah bisa diredakan, itu semuanya gara-gara dia yang mampu menciptakan resep COVID itu. Oke, itu ada dua pernyataan. Yang satu dari Pak Rangga, yang satu lagi adalah dari Dr. Lewis. Dua-duanya bombastis, tetapi Pak Rangga Sasana ditertawakan, tidak ada yang mempercayai sama sekali, bahkan masuk penjara. Sedangkan Dr. Lewis diagung-agungkan sebagai seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Kenapa masyarakat Indonesia bisa double standar seperti ini? Masyarakat menilai berita ini benar atau salah itu bukan berdasarkan rasio dan bukti-bukti, bukan berdasarkan sesuatu yang masuk akal dan dilengkapi oleh berbagai penjelasan-penjelasan ilmiah. Masyarakat menilai satu berita ini benar atau salah itu dilihat dari apakah dia menenteramkan hatinya atau tidak, apakah dia sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tidak, atau apakah dia sesuai dengan apa yang menjadi pendapat golongannya atau tidak. Itulah, dan inilah salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Prank-prankan dari keluarga yang menyumbang 2 triliun itu gak jadi masalah dibandingkan bahwa kenyataan bahwa kebanyakan atau banyak dari rakyat Indonesia yang menilai berita itu berdasarkan pada apakah itu menyenangkan atau tidak. Kan ceritanya seperti itu. Cerita yang Dr. Lewis tadi, kenapa Dr. Lewis itu bisa menjadi dipercaya oleh orang? Karena dia menenteramkan. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang sedang kepepet, kena COVID, kena PPKM, bisnisnya bangkrut, berantakan, keluarganya banyak yang meninggal dan sebagainya. Itu membuat rakyat Indonesia stres, dan ketika ada pernyataan bahwa COVID ini aslinya tidak ada, tidak seperti ini, cukup diberikan vitamin C dan sebagainya, itu kan menenteramkan. Maka betapapun itu menjadi olok-olok bagi kalangan profesional, bagi dokter, bagi staf ahli dan sebagainya, itu tetap karena itu menenteramkan, maka itu dipercaya. Sedangkan cerita tentang Rangga Sasana itu sama sekali tidak bisa dipercaya, dan karena tidak memberikan dampak emosional yang menghibur, maka dia tetap tidak dipercaya dan diolok-olok dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini adalah karakteristik dari masyarakat yang frustasi. Saya mohon maaf ya Baraya, jadi ceritanya seperti ini. Kalau orang yang frustasi itu melihat narkoba itu sebagai sesuatu yang sangat baik, bahkan ketika dia tahu bahwa narkoba itu hanya memberikan hoaks, hanya memberikan ketenangan sesaat dan palsu sekalipun, orang-orang yang frustasi tetap akan meminumnya. Karena hoaks itu, betapapun itu hanya hoaks, tetapi dia menyenangkan. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang frustasi. Nah, saya tidak mau mengatakan ini, saya berharap bahwa saya salah, tetapi saya melihat sejauh ini kenyataannya adalah seperti ini. Bahwa masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang sangat frustasi. Mereka membutuhkan harapan-harapan, bahkan ketika harapan itu pun palsu. Jadi ketika ada orang yang katanya menyumbang 2 triliun, mereka langsung menjadikan itu sebagai harapan. Mereka nggak mau tahu bahwa ceritanya belum selesai. Mereka nggak mau tahu bahwa itu sebenarnya kasus yang masih meragukan dan sebagainya. Sejauh itu adalah berita yang menenangkan, bahwa ternyata ada orang yang bisa memberikan kepada kita sebuah harapan bahwa COVID ini bisa diselesaikan dan sebagainya, dia akan percaya itu. Kalau masyarakat frustasi sampai sebatas level ini, maka karakteristik yang berikutnya adalah lebih buruk lagi. Masyarakat kemudian akan menjadi kubu-kubuan. Jadi misalkan balik lagi ke Dr. Lewis tadi, siapa yang mendukung, yang mempercayai Dr. Lewis adalah orang yang oposisi terhadap pemerintah. Dan siapa yang menolaknya adalah orang yang mendukung pemerintah. Padahal apa hubungannya Dr. Lewis, pernyataan-pernyataannya dan pemerintah itu nggak ada hubungannya. Tapi karena masyarakat yang frustasi itu berusaha untuk menghubung-hubungkan segala sesuatu yang nggak nyambung hanya demi ketenangan pribadinya, agar dirinya itu tidak lagi resah dan sebagainya, maka dia akan melakukan hal yang semacam itu. Maka kubu-kubuan akan menjadi semakin kental, menjadi semakin kuat. Hina-hinaan satu pihak dengan pihak yang lain akan semakin menjadi membesar dan sebagainya. Semoga kita bisa selamat, semoga kita bisa memerangi masalah-masalah seperti itu. Semoga kita tidak ikut-ikutan masuk ke dalam perangkap hoaks yang sebenarnya receh itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.